Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala mudzakiran bidzalika, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita meningkatkan takwa kepada Allah, karena takwa itu adalah sebaik-baik bekal dalam menjalani hidup di dunia dan juga sebaik-baik bekal yang bisa kita bawa untuk mempertanggungjawabkan hidup kita di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita juga bersyukur tatkala kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghamba kepadanya. Salah satunya nikmat besar pada detik ini kita masih digerakkan, masih diberi kemampuan untuk melaksanakan salat Jumat, yang dimana salat Jumat ini adalah sebuah amalan, sebuah ibadah yang jangan hanya dipandang sebagai sesuatu yang wajib saja. Kalau ibadah itu hanya kita lihat, hanya kita anggap hanya dari sekedar sudut pandang kewajiban, kita lakukan ibadah ini hanya karena wajib, maka itu bisa jadi membuat ibadah tersebut terasa berat bagi kita. Kalau hanya memandang ibadah-ibadah sholat dan sholat Jumat ini adalah sekedar kewajiban, maka tak ubahnya pemahaman tersebut seperti anak-anak kecil. Bukankah anak-anak kita, adik-adik kita yang di TK, yang di usia dini, mereka juga semua sudah faham bahwasanya sholat 5 waktu, sholat Jumat dan ibadah-ibadah yang lain itu adalah wajib. Dan kita ini sudah ribuan kali melaksanakan sholat Jumat, maka harus ada peningkatan kualitas, mulai daripada kualitas kita memahami hakikat daripada sholat itu sendiri. Jangan sampai pemahaman kita sama sejak kita TK, sejak kita kecil sampai kita sedewasa ini hanya memandang ibadah ini hanya sebagai sebuah kewajiban. Maka kita bersyukur ketika masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah, menghadiri rumah Allah, menunaikan salat Jumat. Kita anggap, kita syukuri kesempatan ibadah ini adalah sebuah peluang. Tatkala masuk hari Jumat, kita harus menyambutnya dengan senang hati, bergembira, bersyukur kepada Allah, dengan penuh harapan berangkat menuju rumah Allah, yaitu sambil berharap bahwa ini adalah sebuah kesempatan, ini adalah sebuah peluang, bahwasanya salat Jumat yang terlaksana hari ini bisa jadi inilah yang menjadi peluang kita, bisa jadi inilah yang diterima oleh Allah, bisa jadi sholat Jumat yang kali inilah, sujud yang kali inilah yang akan membebaskan kita dari siksa api neraka. Bisa jadi langkah kaki kita pada hari inilah yang justru akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala di sisi Allah. Karena kita tidak tahu bagaimana Allah menganggap ibadah-ibadah kita yang telah berlalu. Yang ada hanyalah tatkala kita masih diberi kesempatan untuk mendengar azan, baik itu sholat 5 waktu, sholat Jumat atau ibadah, kesempatan ibadah yang lain, kita anggap, kita pandang kesempatan itu sebagai sebuah peluang. Bismillah, dengan mendengar azan ini, menghadiri sholat jamaah, semoga rukuk yang kali inilah rukuk yang berkualitas, yang bisa layak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberi kesempatan untuk mendengar adzan dan memberi kesempatan melaksanakan sholat. Semoga dengan sujud yang kali inilah yang pantas untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita memandang setiap kesempatan-kesempatan kebaikan
kesempatan-kesempatan untuk beribadah kepada Allah kita jadikan, kita anggap, kita niatkan itu sebagai sebuah peluang kebaikan yang harus segera kita ambil, harus segera kita tunaikan. Semoga kebaikan-kebaikan itu layak untuk kita pertanggungjawabkan dan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan hanya menganggap ibadah-ibadah itu hanya sebatas kewajiban yang harus dilaksanakan, maka bisa jadi itu akan menjadi diri kita merasa berat untuk melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan juga menjadi sesuatu momen yang istimewa tatkala kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan salat Jumat, yang dimana ini adalah sesuatu yang diwajibkan yang khusus bagi kita, yaitu kaum lelaki. Karena memang kaum lelaki ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa kelebihan, memiliki beberapa tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan kaum perempuan. Maka ini yang harus kita pahami supaya kita tidak salah porsi dalam menjalankan kehidupan kita. Tentunya khususnya yaitu dalam kita hidup dan memimpin sebuah keluarga. Ada sebuah ibadah yang dimana itu adalah ibadah seumur hidup, ibadah berumah tangga, dan dimana posisi kita semua di situ adalah sebagai tiang, posisi kita di situ adalah sebagai pemimpinnya, sebagai penentu. Maka kita pun juga harus senantiasa memperbaiki mulai dari cara pandang kita, pemahaman kita, dan bagaimana kita menjalankan kepemimpinan tersebut. Sebuah langkah yaitu membangun sebuah rumah tangga itu tidak lain tujuan utamanya adalah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjadikan diri kita lebih dekat. Maka mari kita usini wa iyyakum bittaqwallah, mengevaluasi diri kita masing-masing. Tatkala kita sudah mengambil sebuah langkah membangun sebuah rumah tangga, apakah kita juga sudah benar-benar membangun kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, atau malah sebaliknya, naudzubillah, ketika sudah berumah tangga malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai kaum lelaki, Allah sendiri memposisikan kaum pria, lelaki, itu posisi yang berbeda sejak dia sebelum berumah tangga dan setelah berumah tangga. Seorang lelaki sebelum dia berumah tangga, sebelum menikah, maka disebutnya yaitu sebagai syabab. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Dipanggil dengan panggilan syabab, yaitu jamak dari syab, pemuda. Artinya adalah seseorang yang memiliki kemampuan, memiliki kesiapan. Ba'ah, yaitu seorang syab, para syabab yang sudah memiliki kemampuan, memiliki ba'ah, kesiapan. Di situ diperintahkan untuk falyatazawwaj. Maka untuk memulai langkah menuju kepada sebuah bangunan rumah tangga itu harus ada yang namanya kesiapan. Dan kesiapan di sini adalah karena membangun rumah tangga itu adalah merupakan amalan ibadah. Maka kesiapan-kesiapan untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah itu juga harus disiapkan. Kadang kita sebagai orang tua hanya sekedar memandang kesiapan itu adalah yang penting dia sudah cinta, lalu dia sudah punya penghasilan ekonomi secara mandiri, maka selesai. Sebenarnya bukan hanya itu. Ibadah membangun keluarga atau rumah tangga itu bukan hanya sekedar berhenti pada persoalan saling mencintai, saling suka, dan juga ditopang dengan materi yang cukup. Bukan hanya itu. Ini adalah amalan ibadah, perintah Allah, yang dimana dengan menjalankan ibadah ini diharapkan semakin dekat dan dekat kepada Allah. Maka persiapan-persiapan di situ yang harus dilakukan adalah siap untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dan membawa keluarga yang dia bentuk ini juga semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terjauh, terbebas dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan tatkala seorang laki-laki itu sudah menjalankan ibadahnya yaitu membangun sebuah rumah tangga, maka panggilannya pun, posisinya, statusnya di hadapan Allah juga berbeda.
Maka di dalam Quran surah An-Nisa 34, maka laki-laki yang sudah menikah ini statusnya dibedakan oleh Allah, dipanggil sebagai sebutan ar-rijal. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka laki-laki ini statusnya berbeda ketika dia sebelum menjalankan ibadah berkeluarga, sebelum menyatakan qabiltu nikahaha, dan setelahnya. Maka di dalam Quran surah An-Nisa ini perlu kita memahami bahwasanya ar-rijal, laki-laki, kaum lelaki ini adalah sebagai qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu laki-laki itu, atas sebagian yang lain, yaitu wanita, dan karena mereka, yaitu laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka setelah menikah, seorang laki-laki disebut oleh Allah yaitu sebagai rijal, sekaligus disebutkan fungsinya, yang rijal ini adalah fungsinya sebagai qawwam. Maka kalau kita meninjau makna daripada qawwam ini dalam beberapa tafsir, beberapa tarjamah, maka sering kita temui bahwa maknanya adalah pemimpin, pelindung. Dan pemimpin ini, kata kepemimpinan ini dalam bahasa Arab juga berbeda-beda. Di dalam khazanah keilmuan bahasa Arab ini menyebut pemimpin itu sesuai dengan fungsinya. Kalau mungkin di dalam bahasa Indonesia ada istilah pemimpin, ada saatnya disebut pimpinan, ada saatnya disebut ketua, disebut kepala. Nah, dalam bahasa Arab juga sama, sesuai dengan nilai dan fungsinya. Seorang pemimpin, pelindung, pengayom dalam hukum tata negara maka sering disebut sebagai rois. Sebuah kepemimpinan yang formal maka sering disebut rois. Roisul Jumhuriyah, yaitu pemimpin negara. Roisul Qaum, pemimpinnya sebuah kaum, maka itu ada hubungannya dengan sebuah ketatanegaraan, status sosial. Ada kalanya seorang pemimpin, seorang pelindung, pengayom di dalam hal ibadah, maka sering kita sebut sebagai imam. Di dalam sholat ada yang memimpin, maka dia adalah sebagai imam. Maka hampir tidak pernah kita temukan dalam matan hadis atau dalam teks bahasa Arab manapun disebut roisus sholah, maka tidak pernah. Maka imamus sholah, imam. Dan juga makna yang ketiga, pemimpin, pelindung, yang dia posisinya dekat dengan yang dipimpin, bisa mengayomi, kadang juga bisa jadi teman dialog. Maka sering disebut ini adalah sebagai wali atau jamaknya aulia. Maka dalam dunia pendidikan, dalam bahasa Arab kalau menyebut orang tua, wali murid atau waliul amr, bahasa Arabnya, yaitu wali artinya dia adalah orang yang memimpin, pelindung dari apa-apa yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dia harus dekat dengan apa yang dipimpinnya. Dia harus melindungi, mengayomi, menjadi teman dialog, berdiskusi, maka disebut wali. Ada juga pemimpin, pelindung, pengayom dalam konteksnya lebih terbatas, tapi mengandung nilai ibadah, yaitu disebut qaim, atau jamaknya kita kenal dengan qawwam, yang dimana tugasnya ini adalah memimpin, yang dimana kepemimpinannya ini terstruktur dan juga dalam hal yang terbatas, yaitu urusan dalam rangka ibadah. Memimpin yang melindungi, yang menyayangi, yang mengayomi, maka disebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, karena urusan yang dipimpin dalam hal ini adalah urusan-urusan ibadah. Dia harus menjadi pelindung bagi an-nisa, yaitu istri-istrinya. Dia harus menjadi pengayom, dia harus menjadi pendidik, harus menyayangi, yang dimana semua perbuatan pemimpin melindungi, mengayomi, menyayangi ini tidak lain adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala seorang laki-laki berani mengambil sebuah keputusan untuk mengucapkan qabiltu nikahaha,
saya terima nikahnya. Maka saat itu juga berlaku kalimat qawwam. Dia sudah mengambil sebuah konsekuensi bahwasanya dia adalah sebagai qaim, sebagai qawwam, pemimpin dalam ibadahnya, minimal memimpin dalam ibadah sholat. Karena seorang suami itu tatkala dia sudah menyatakan qabiltu, maka dia siap menjadi pemimpin, menjadi qawwamnya, menjadi qaim, minimal dalam skala sempitnya, yaitu dalam hal sholat, yaitu sebagai tiang agama. Orang yang sudah menikah ini sebenarnya tidak punya peluang sedikit pun untuk melaksanakan sholat ini secara tidak berjamaah. Kalau seseorang yang belum menikah, mungkin tatkala dia ke masjid maka dia sholat berjamaah. Ketika bersama dengan kawan, maka dia bisa melaksanakan sholat berjamaah yang derajatnya itu lebih banyak daripada sholat munfarid. Tetapi tatkala dia tidak sedang bersama siapa-siapa, tertinggal jamaah di masjid, atau tidak dengan bersama siapa-siapa, ya sudah, dia sholat sendiri. Kalau dia sedang di rumah misalkan, cuaca tidak mendukung, tidak bisa keluar rumah, maka dia sholat sendiri. Tapi tidak bagi orang yang sudah membangun sebuah mahligai rumah tangga. Tidak ada peluang untuk sholat sendiri. Di rumah pun dia punya makmum. Maka setidaknya tatkala dia sudah menikah, ini artinya Allah ingin meningkatkan kualitas ibadahnya dan memberi peluang-peluang untuk meningkatkan kualitas ibadah. Maka dikatakan qaim. Maka dengan berumah tangga itu sebenarnya akan ditingkatkan derajat ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil sebenarnya orang itu yang sudah mengucapkan qabiltu lalu tidak siap memimpin ibadah. Itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Kalau sudah qabiltu berarti dia sudah siap, yaitu memimpin apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah imam di dalam rumah tangga, yaitu diawali dengan kata qawwam. Kalau saja dalam urusan sholat seorang imam tersebut, seorang kepala rumah tangga tidak bisa menjadi pemimpin, maka bagaimana dengan urusan-urusan yang lain? Sedangkan dalam hal ibadah, mengapa kok dipilih kata qawwam ini? Karena dalam beberapa perintah ibadah itu sangat identik dengan kata-kata iqamah, iqamatus sholat, aqimus sholat, fa'aqim wajhaka dan sebagainya. Perintah-perintah ibadah itu adalah dengan kata-kata iqamah. Turunan daripada qawwam ini adalah qamah, qaim, iqamah. Maka pemimpin yang bisa mensukseskan atau bisa menjadi panutan dalam urusan ibadah, mensukseskan proses peningkatan kualitas ibadah, maka disebut sebagai qawwam. Maka ar-rijal ini jelas dipilih oleh Allah, ditugaskan untuk menjadi qawwam, yaitu yang bisa memimpin dalam hal ibadah. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Maka dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan, innallaha sa'ilu kulla ra'in amma istar'ahu hafidha am doya'a hatta yus'ala rajulu an ahli baitihi, akhrajahu Ibnu Hibban. Sungguh Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin, kulla ra'in, setiap pemimpin, yaitu tentang apa? Tentang kepemimpinannya, apakah dia menjaga atau mengabaikan. Hingga Allah bertanya kepada seorang laki-laki tentang keluarganya. Hadits riwayat Ibnu Hibban. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan tentang ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini, wa qiyamur rijal 'alan nisa huwa qiyamul hifdzi wad difa' wa qiyamul iktisab wal intajil mali. Yang dimaksud qiyamur rijal, kepemimpinan seorang laki-laki ini lingkupnya adalah qiyamul hifdzi wad difa', menjalankan sebuah penjagaan, harus bisa menjaga, membela, melindungi. Wa qiyamul iktisab, mendirikan sebuah amalan yang namanya iktisab, kasbul ais, nafkah, usaha, bekerja, wal intajil mali, dan menghasilkan sebuah perekonomian yang baik. Maka kepemimpinan di sini yang disebutkan qawwamuna 'alal rijal, qawwamuna 'alan nisa, itu bukan sekedar fasilitas untuk menguasai,
bukan seorang laki-laki kepala keluarga karena dia diletakkan dalam posisi seorang pemimpin lalu dia dengan bisa seenaknya bisa memerintah kepada istrinya, hanya bisa menyuruh anaknya. Bukan hanya itu, tapi karena manusia, laki-laki diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ada sebuah tanggung jawab bahwasanya harus bisa memimpin, yaitu memimpin perjalanan ibadah keluarganya ini supaya lebih dekat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang fenomena di masyarakat sering terjadi karena dia merasa sebagai laki-laki, merasa sebagai suami kepala keluarga, lalu dengan seenaknya menyuruh istrinya untuk thalabul ilmi, untuk belajar. Istrinya disuruh ngaji bagaimana supaya menjadi istri yang taat. Tapi di sisi lain kadang istrinya justru bingung tatkala dia disuruh ngaji bagaimana menjadi istri yang taat kepada suami supaya mendapat ridhonya Allah, tapi sang suami sama sekali tidak menampilkan sebuah ketaatan kepada Allah. Ini akan membuat sebuah kerancuan. Termasuk juga seorang anak tatkala hanya disuruh oleh orang tuanya. Seorang ayah ingin supaya anaknya soleh, pinter ngaji, pinter sholat, tapi sama sekali orang tua ini tidak menampilkan pemandangan yang layak untuk dijadikan uswah dan teladan bagi anaknya, maka ini akan membuat kerancuan di dalam benak sang anak. Sesungguhnya bagaimana dia akan berbuat. Maka qawwam di sini harus kita pahami betul-betul sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan, yaitu kita harus bisa memimpin keluarga kita, siapapun yang di bawah tanggung jawab kita, yaitu untuk semakin dekat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga banyak dicontohkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya sampai dalam hal mendidik seorang anak itu yang mempunyai tanggung jawab lebih besar, yaitu seorang kepala keluarga, yang dimana terdokumentasi di dalam Al-Qur'an betapa banyak dialog-dialog seorang ayah kepada anaknya. Dialog Luqmanul Hakim mendidik anaknya tentang akidah, tentang iman, larangan syirik. Bagaimana dialog seorang Yusuf, Nabi kita, yang curhat kepada ayahnya tentang mimpinya. Bagaimana dialog seorang Nabi Ibrahim kepada anaknya, yang dimana sampai menimbulkan sebuah kepercayaan yang besar dari sang anak kepada bapaknya, karena bapaknya ini adalah sosok yang komunikasinya baik dengan anak sehingga menumbuhkan kepercayaan kepada anaknya dan juga menjadi sosok yang layak untuk ditiru dan dipercaya oleh sang anak, sehingga perintah apapun yang muncul dari sang ayah itu adalah sebuah konsekuensi yang ditaati oleh sang anak karena sebelumnya sudah mencontohkan wujud keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, maka jangan sampai kita hanya memotong memahami Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa itu hanya sekedar sampai di kata an-nisa saja, tapi harus kita melanjutkan yaitu bima faddalallahu dan seterusnya. Karena kita dijadikan qawwam itu bukan tanpa alasan, tapi karena Allah sudah memberi bekal, memberi modal, kelebihan-kelebihan dan tanggung jawab yang harus kita penuhi, maka disitulah kita disebut al-qawwam. Kitalah disebut sang pemimpin yang kepemimpinan itu bukan sebuah kekuasaan belaka, tapi lebih kepada sebuah tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak lain meningkatkan kualitas ibadah dan mendekatkan diri kita dan keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka kalau kita sudah berusaha untuk meningkatkan dan memposisikan diri kita sesuai dengan porsi, sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah insya Allah kita akan mendapatkan ridhonya Allah, karena kita sudah verified, sudah terverifikasi
bahwasanya hidup kita sesuai dengan apa yang sudah disetting, sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala kita masih keliru, keluar daripada ketentuan, kita menempatkan diri kita tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka itu akan menjadi sebuah masalah yang besar. Maka dalam masalah qawam ini pun kita juga harus memahami dengan pemahaman yang benar, sehingga kita dalam menjalankan tugas kita sebagai qaim, sebagai qawam ini juga benar-benar sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ayyir rajulu qayyimun 'alal mar'ah, ay huwa ra'isuha wa kabiruha wal hakim 'alaiha wa mu'addibiha wa mu'addibuha idza a'wajat bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Qawam di sini adalah seorang rijal, seorang rajul itu qayyimun 'alal mar'ah. Berarti dia adalah berkuasa, dia lebih sebagai pemimpinnya. Pemimpin dalam hal apa? Ra'isuha, pemimpinnya. Wa kabiruha, dia adalah sebagai pengayom, dia dianggap lebih besar kemampuannya dibanding perempuan. Wal hakim 'alaiha, dan menjadi seorang yang bijak, seorang yang adil atasnya. Wa mu'addib, yaitu yang bisa mengajarkan adab sekaligus menjadi teladan dalam hal adab, yaitu jika seorang wanita ini melenceng atau tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka laki-laki inilah yang akan diminta pertanggungjawaban. Maka kita akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita, keluarga kita minimal, atau kalau kita diberi amanah memimpin yang lain juga akan diminta pertanggungjawaban. Jika ada keluarga kita yang tidak sesuai dengan syariat Allah, kita juga diminta pertanggungjawaban. Bukan berarti jangan sampai disalahartikan ketika ada seorang istri yang tidak menutup aurat, lalu suaminya ini mendapat dosa atas perilaku istri itu, tidak. Bukan seperti itu yang dimaksud. Tapi kepemimpinannya yang diminta pertanggungjawaban. Wala taziratu waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak mungkin menanggung dosanya orang lain. Tapi jika ada seorang anggota keluarga kita yang tidak menjalankan perintah Allah, ada yang membuka aurat, ada yang tidak sholat, ada yang berbohong, bukan berarti kebohongannya itu menjadi dosa kita, bukan itu. Tapi kita diminta pertanggungjawaban bagaimana perjalanan kepemimpinan kita terhadap mereka sehingga mereka bisa terjadi seperti itu. Apakah kita sudah berusaha? Apakah kita sudah melaksanakan usaha yang sangat besar sampai puncak kemampuan kita sudah keluar, lalu perilaku mereka itu benar-benar sesuatu yang sudah di luar daripada kemampuan kita, maka itu beda lagi. Artinya kita sudah berusaha menjalankan, yaitu tugas qawam ini di keluarga kita. Tapi kalau kita mengabaikan, maka yang diminta pertanggungjawaban adalah seorang pemimpin itu dia benar-benar hafidha, dia benar-benar menjaga kepemimpinannya atau abai. Maka kalau ada anggota keluarga kita yang tidak melaksanakan perintah Allah, lalu kita abaikan, disitulah kita akan diminta pertanggungjawaban. Tapi tatkala kita tidak pernah abai, tetap kita berusaha mendidik, kita menjadi mu'adib bagi mereka, menjadi murabbi bagi mereka, menjaga, dan apa yang terjadi itu benar-benar di luar kemampuan dan kendali kita, maka itu pun juga kita layak untuk mempertanggungjawabkan kualitas kepemimpinan kita. Tapi kalau kita sampai abai atas urusan-urusan kepemimpinan itu, naudzubillah tsumma naudzubillah, maka itulah yang akan kita tanggung sebagai dosa kepemimpinan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Marilah senantiasa kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diampuni dari dosa-dosa kita dan dijauhkan dari api neraka, serta anak keturunan dan keluarga kita benar-benar dijadikan qurrata a'yun dan lil muttaqina imama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syururi ma sana'na wa nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Aqimussalat.